Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah psikiatri. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sexual disorder. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Agung Rahmat dan saya Sulaiman, dan yang terakhir adalah Eka Yuslaini. Dalam pembahasan kali ini meliputi yang pertama adalah gangguan seksual dan yang dilanjutkan dengan macam-macam gangguan seksual, yakni diantaranya gangguan identitas. Yang kedua adalah gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan permatangan seksual. Dan yang ketiga yakni parapilias atau gangguan preferensi seksual. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah gangguan atau disfungsi seksual. Gangguan seksual ialah gangguan signifikan dalam siklus respons seksual yang bukan disebabkan oleh penyebab organik yang mendasarinya. Gangguan seksual ini dikelompokkan atas 4 jenis utama yang seperti yang tadi saya jelaskan di awal, yakni meliputi gangguan identitas gender. Yang kedua adalah gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan permatangan seksual. Yang ketiga parapilias atau gangguan preferensi seksual, dan yang terakhir adalah disfungsi seksual. Ya, kemudian pembahasannya. Gangguan identitas yakni gangguan yang ditandai dengan terganggunya rasa maskulinitas dan atau feminitas seseorang, yang dimana gangguan ini dapat menjangkit ataupun menyerang pada laki-laki maupun perempuan. Dalam gangguan ini meliputi yang pertama transseksualisme, yang ditandai dengan pertama adalah jenis kelamin anatomis normal, rasa tidak nyaman anatomis kelamin, serta perasaan bahwa itu tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dia rasakan. Misalnya seorang perempuan yang tidak nyaman dan bahwasanya dia itu merasa dia itu memiliki dia itu kelaminnya itu seorang laki-laki, dan itu akan berlanjut ke ciri-ciri yang ketiga, yakni dimana keinginan untuk menyingkirkan alat kelamin serta ciri-ciri sekundernya dan untuk mengadopsi ciri-ciri seks dari seks lain atau persepsi gender. Ataupun tanda yang terakhir ada diagnosis yang dibuat setelah pubertas. Selanjutnya adalah beberapa cara ataupun perlakuan yang dapat dilakukan, yakni berupa perawatan yang dapat dilakukan untuk membuat pasien tersebut menerima jenis kelamin anatomis tersebut ataupun merubah jenis kelamin ke jenis kelamin yang diinginkan. Kemudian gangguan yang masih tercakup dalam gangguan identitas gender ini yakni gangguan identitas gender masa kanak-kanak, yang dimana ditandai dengan fitur klinis sebagai berikut, yakni keinginan sungguh-sungguh untuk mengubah kelaminnya atau desakan untuk menjadi jenis kelamin lain, distres yang nyata mengenai seks anatomis disertai penolakan kuat terhadap seks anatomis. Yang selanjutnya keterlibatan dalam kegiatan tradisional, permainan, dan pola pikiran berdasarkan gender yang dirasakan. Yang selanjutnya adalah onset sebelum pubertas, ataupun penanganannya itu tidak jauh dengan transseksualisme, yakni ketika jenis kelaminnya anatomisnya itu gender dan identitas gender berlawanan, maka putusan pengobatan harus didasarkan pada identitas gender pasien. Kemudian gangguan identitas gender yang selanjutnya adalah waria peran ganda, yakni dimana pada gangguan ini ditandai dengan busana lawan jenis yang kerap dipakai dengan tujuan sekedar menikmati pengalaman sementara keanggotaan lawan jenis. Misalnya itu memakai pakaian dalam lawan jenis ataupun lainnya. Dalam gangguan ini tidak ada gairah seksual yang menyertai cross dressing.
atau saat memakai pakaian, dan tidak seperti waria fetistik. Ataupun gangguan identitas yang selanjutnya yakni interseksual. Yakni pada gangguan ini seseorang akan memiliki aspek anatomis dan fisiologis yang kasar dari jenis kelamin lain. Aspek tersebut dapat berupa alat. Yang pertama adalah alat kelamin luar, misalnya pseudohermafroditisme. Yang kedua adalah gonad, misalnya ovotestes. Yang ketiga yakni organ seks internal, misalnya hermafrodit sejati. Dan yang keempat gangguan hormonal, misalnya sindrom feminisasi testis, hipoplasia adrenal kongnital. Dan yang terakhir adalah aspek yang terakhir berupa kromosom, misalnya sindrom Turner atau sindrom Klinefelter. Ataupun gangguan identitas gangguan seksual yang selanjutnya yakni gangguan seksual dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan, permataan atau prematurasian seksual. Pada gangguan ini meliputi gangguan kematangan seksual dan orientasi seksual egodistonik. Gangguan kematangan seksual ialah gangguan yang kerap terjadi pada laki-laki, yang dimana hal tersebut banyak terjadi pada masa saat muncul ketidakpastian mengenai identitas gender atau orientasi seksual. Hal demikian merupakan awal dimulainya gangguan ini, yang dimana dengan disebabkan karena kecemasan dan depresi. Pada gangguan ini biasanya muncul untuk sementara waktu pada seseorang individu setelah periode orientasi seksual yang tampak stabil. Yang selanjutnya adalah orientasi seksual egodistonik, yakni berupa keinginan mengubah orientasi seksual yang banyak terjadi karena tekanan atau gejala psikologis yang terkait. Gangguan ini paling sering terlihat pada homoseksualitas. Homoseksualitas adalah hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama. Nah, pada gangguan ini terbagi atas dua jenis homoseksual, yakni laki-laki dengan laki-laki atau yang kerap dikenal dengan gay, dan homoseksual wanita dengan wanita atau yang kerap dikenal dengan lesbian atau sapik. Pasien dengan gangguan ini memiliki aspek anatomik atau fisiologis yang kasar dari jenis kelamin lain. Aspek tersebut dapat berupa alat kelamin luar, misalnya pseudohermafroditisme, gonad, misalnya ovotestes. Yang ketiga, organ seksual internal, misalnya hermafrodit sejati. Yang keempat, gangguan hormonal, misalnya sindrom feminisasi testis, hipoplasia adrenal kongnital. Dan yang terakhir adalah kromosom, misalnya sindrom Turner dan Klinefelter. Ataupun perilaku homoseksual terbagi atas beberapa jenis berikut. Yang pertama adalah homoseksualitas, yang kedua adalah homoseksualitas yang disukai, yang ketiga biseksual, dan yang keempat homoseksual situasional, dan yang terakhir adalah homoseksual laten. Pada awalnya homoseksual terbagi atas dua jenis, yang dimana dijelaskan dalam DSM-3 tahun 1980, yakni homoseksualitas ekosintonik, dan yang kedua adalah homoseksualitas ekodistonik. Kemudian dalam DSM-3R 1983, homoseksualitas benar-benar dijatuhkan dari nomenklatur psikiatri yang di bawah tekanan sosial dan politik. DSM-4
UNHCR tidak mencantumkan homoseksualitas sebagai kelainan, sedangkan dalam ICD-10 hanya menyebutkan homoseksualitas dengan orientasi seksual egodistonik. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan yakni dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah rujukan oleh orang dengan orientasi homoseksual untuk mencari perubahan orientasi seksual menuju heteroseksual. Metode yang dapat dilakukan berupa terapi psikoanalitik. Yang kedua adalah terapi perilaku berupa terapi keengganan. Yang selanjutnya adalah psikoterapi suportif. Dan yang terakhir adalah terapi androgen. Ataupun pengobatan ataupun treatment yang dapat dilakukan yakni rujukan diri oleh seseorang dengan orientasi homoseksual untuk menghilangkan tekanan yang terkait dengan homoseksualitas, namun tidak untuk perubahan orientasi seksual. Metode ini metode yang dapat digunakan diantaranya yakni psikoterapi berupa psikoanalitik dan suportif yang disesuaikan dengan karakter kepribadian. Yang berikutnya adalah berupa terapi obat berupa antidepresan dan atau benzodiazepin yang dapat digunakan untuk pengobatan depresi atau kecemasan. Yang selanjutnya dirujukan oleh orang tua atau kerabat ataupun orang penting lainnya. Namun pengobatan umumnya dapat ditawarkan hanya jika individu mencari bantuan. Berlanjut ke gangguan seksual yang ketiga, macam-macam gangguan seksual yang ketiga yakni parafilias atau gangguan preferensi seksual. Parafilias ataupun gangguan preferensi seksual yakni gangguan di mana seseorang akan memiliki gairah seksual yang tinggi yang terjadi secara berulang, bukan merupakan bagian dari gairah seksual yang normal. Ataupun untuk menetapkannya dia itu mengalami parafilias atau tidak, paling tidak dilakukan diagnosis setidaknya 6 bulan dari keasikan erotis yang tidak biasa. Adapun durasi biasanya tidak dipertanyakan bahkan dalam kalangan remaja sekaligus. Dalam parafilias ini meliputi fetisisme, yang kedua adalah waria fetistik, kemudian sadisme seksual, masokisme seksual, eksibisionisme, voyeurisme, froteurisme, pedofilia, zoofilia atau kebinatangan, dan lain-lainnya. Ataupun penjelasannya sebagai berikut. Fetisisme ialah gangguan yang kerap terlihat pada laki-laki atau tidak dapat terdiagnosis jika objek seksualnya adalah pemakaian pakaian lawan jenis atau fetistik waria, penggunaan bagian tubuh manusia atau masturbasi, ataupun penggunaan objek perangsang alat kelamin misalnya vibrator, yang dimana hal tersebut membuat fetisisme sangat sering dikaitkan dengan masturbasi. Yang selanjutnya adalah waria fetistik. Secara eksklusif, gangguan ini umumnya itu terjadi pada laki-laki heteroseksual, yang dimana orang-orang dalam fantasi memakai pakaian lawan jenis atau cross-dressing yang bertujuan untuk sekedar gairah seksual. Ataupun agar dapat dikatakan gangguan, pasien harus menjadi mode gairah seksual yang secara berulang dan signifikan terjadi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang macam-macam parafilias yang selanjutnya yakni sadisme seksual. Pada pengidap sadisme seksual,
akan terangsang secara seksual yang disebabkan karena penghinaan fisik dan atau psikologis, penderitaan atau cedera dari pasangan seksual atau korban. Metode yang kerap dilakukan seperti menahan dengan mengikat, memukul, membakar, memotong, menusuk, hingga memperkosa bahkan membunuhnya. Ataupun selanjutnya adalah masokisme seksual. Seorang masokis terangsang secara seksual oleh penghinaan fisik dan atau psikologis. Penderita atau cedera ditimbulkan pada diri sendiri oleh orang lain, biasanya sadis. Metode yang digunakan sama seperti dalam sadisme seksual, namun ada pembalikan peran. Selanjutnya adalah eksibisionisme. Eksibisionisme ialah metode gairah seksual yang berulang dan signifikan dengan memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing yang tidak menaruh curiga, yang dalam hal ini kerap disertai masturbasi untuk mencapai orgasme. Ya, pada gangguan ini umumnya terjadi pada laki-laki dan orang asing yang tidak curiga, biasanya perempuan atau anak ataupun orang dewasa. Selanjutnya adalah voyeurisme. Gangguan ini berupa kecenderungan secara berulang dan signifikan untuk mengamati orang-orang yang tidak menaruh curiga kepadanya, yang dimana umumnya dilakukan kepada lawan jenisnya yang telanjang ataupun terlibat dalam aktivitas seksual. Selanjutnya adalah froteurisme. Gangguan ini yakni berupa kebiasaan menyentuh ataupun menggosokkan tubuh kepada orang yang tidak menaruh curiga dan tidak menyetujui atau umum kepada lawan jenis. Nah, dalam gangguan ini biasanya terjadi di tempat-tempat umum yang ramai, misalnya di pasar ataupun di dalam bus. Yang selanjutnya macam-macam parafilia yang selanjutnya adalah pedofilia. Pedofilia adalah keterlibatan orang dewasa yang konsisten dan berulang, yakni pada usia lebih dari 16 tahun ataupun setidaknya 5 tahun lebih tua dari anak tersebut. Dalam aktivitas seksual dengan anak-anak prapubertas, baik heteroseksual maupun homoseksual, beberapa pelaku pedofilia memiliki gairah besar dalam menanggapi anak-anak maupun orang dewasa. Macam-macam yang selanjutnya adalah zoofilia, yakni berupa keterlibatan atau perlakuan yang sering ataupun signifikan dalam aktivitas seksual dengan hewan. Yang selanjutnya adalah parafilia lainnya. Ini termasuk dalam gairah seksual dengan urin, urofilia, kotoran, koprofilia, enema, klismafilia dengan mayat, nekrofilia, dan diantara banyak lainnya. Ataupun perlakuan yang dapat dilakukan ataupun terapi yang dapat dilakukan berupa psikoanalisis dan psikoterapi psikoanalitik. Yang selanjutnya adalah terapi perilaku, dan selanjutnya adalah terapi obat dan perawatan lainnya. Yang terakhir berupa dapat dilakukan pengeberian atau bedah psiko, yang dimana pilihan ini adalah pilihan yang terakhir. Yang selanjutnya adalah disfungsi seksual. Ini adalah gangguan, macam-macam gangguan seksual yang terakhir. Disfungsi seksual ialah gangguan yang signifikan dalam siklus respons seksual yang bukan disebabkan oleh penyebab organik yang mendasarinya. Ataupun dalam DSM-4 menetapkan 3 kriteria untuk disfungsi seksual sebagai berikut, yakni menggambarkan gangguan psikofisiologis, misalnya tidak adanya hasrat seksual, gairah atau orgasme. Yang kedua dan ketiga itu sama,
untuk setiap gangguan disfungsi yakni disfungsi yang mengakibatkan penderitaan yang nyata dan kesulitan interpersonal, dan disfungsi tidak lebih baik dijelaskan oleh diagnosis aksis satu lain atau bukan karena efek fisiologis langsung dari suatu zat, misalnya obat, penyalahgunaan obat ataupun kondisi medis lainnya. Adapun disfungsi seksual yang umum diantaranya meliputi, yang pertama adalah gangguan hasrat seksual hipoaktif. Gangguan ini ditandai dengan tidak adanya fantasi atau keinginan aktivitas seksual yang bukan sekunder, dan disfungsi seksual lainnya seperti ejakulasi dini, dispareunia. Gangguan ini umumnya terjadi pada wanita sebelumnya atau disebut dengan frigiditas, dan prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia. Ataupun faktor yang berkontribusi diantaranya yakni takut hamil, terus pengalaman seksual masa lalu yang tidak memuaskan, dan yang terakhir adalah perkawinan yang tidak harmonis ataupun akibat dari kelelahan. Yang selanjutnya adalah gangguan kegembiraan dan fase plateu. Pada gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan mempertahankan ereksi penis. Yang pertama adalah gangguan ereksi, yakni di mana gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan mempertahankan ereksi penis sampai selesainya aktivitas seksual yang memuaskan. Jadi gampangnya itu belum masa klimaks. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada gangguan ini merupakan gangguan yang relatif umum, dan ada beberapa penyebab fisik pria ereksi, yang diantaranya adalah patologi genital secara lokal, kemudian gangguan endokrin, kelainan saraf, gangguan kardiovaskular, penyakit sistematik yang parah atau melemah, dan bahkan dapat disebabkan karena alkohol ataupun narkoba. Ataupun cara mengatasi kegagalan ereksi sebelum seks dimulai adalah dengan waspada dan memantau keadaan pertumbuhan mereka selama berhubungan seks. Selanjutnya adalah gairah seksual wanita. Pada gangguan ini ditandai dengan kurangnya gairah seksual, baik subjektif maupun objektif, berupa kurangnya bulu mas ataupun kekeringan pada vagina yang menyebabkan rasa nyeri ataupun sakit. Penyebabnya bisa faktor biologis, misalnya pasca menopause, atau psikologis ataupun karena faktor jarang. Selanjutnya adalah gangguan fase orgasme ataupun gangguan disfungsi orgasme, yakni gangguan orgasme pria yang dikenal dengan anorgasmia pria, atau gangguan orgasme wanita atau anorgasmia wanita, yakni berupa kegagalan atau kesulitan yang nyata untuk mengalami orgasme meskipun gairah seksual normal. Maksudnya gimana? Yakni kesulitan untuk mencapai fase klimaks dalam sebuah hubungan seksual. Selanjutnya adalah gangguan nyeri seksual. Vaginisme non-organik. Kelainan ini ditandai dengan spase involuntar sepertiga bagian bawah vagina yang mengganggu koitus. Maksudnya apa nih? Akan menyebabkan rasa yang menyakitkan. Sebelum dugaan vaginismus non-organik, bisa dilakukan pembersihan faktor organik, misalnya patologi lokal yang menyebabkan nyeri. Kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.